Pertemuan 2 PPH 21. Slide 1. Pertemuan hari ini akan membahas tentang PPH 21 yang paling fenomenal, yaitu PPH 21 atas gaji karyawan tetap. Senyumnya pasti akan lebar kalau sudah gajian nih. Kalau gaji per bulan masih di bawah PTKP sebulan, ya terimanya cuma dipotong iuran BPJS kan? Sebelum kita lihat hitung-hitungannya, mari coba kita pantau dulu sedikit tentang dasarnya ya. Slide 2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, perlu diketahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, bagaimana mekanisme pemotongan, serta cara pelaporan PPH pasal 21 untuk pemotong PPH dan klasifikasi penerima penghasilan dapat dilihat lebih jelas pada bahan materi. Slide 3. Jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPH pasal 2126, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPH pasal 21, 1721A1, dan 1721A2 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPH pasal 21 secara berkala. Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPH pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPH orang pribadi, serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200. Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPH pasal 2126, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah 1. Melakukan pemotongan PPH pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPH yang berlaku. 2. Membuat bukti potong PPH pasal 21 melalui aplikasi ISPT PPH pasal 21. 3. Melakukan penyetoran PPH pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, pemotongan PPH pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPH-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020. Dan keempat, menyampaikan laporan SPT masa PPH 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi perpajakan PJAP resmi yang ditunjuk. Slide 4. Sekarang kita lihat contoh perhitungan PPH 21 ya. Soal cerita sudah terlampir. Daripada saya cuma baca slide doang, mending kita langsung ke cara menghitungnya. Buka file Excel. Pertama dari soal diketahui gajinya adalah Rp5.100.000. Untuk premi jaminan kecelakaan 1% dari gaji dan premi jaminan kematian 0,3% dari gaji. Sehingga total penghasilan bruto adalah 5166.300. Dalam menghitung PPH 21, ada namanya pengurang penghasilan bruto. Pertama disebut biaya jabatan. Nilainya 5% dari total penghasilan bruto dengan nilai maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Ada juga iuran pensiun yang sudah diketahui dari soal,
Untuk iuran jaminan hari tua, diketahui sebesar 2% dari gaji. Sehingga total dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua adalah 410315. Penghasilan neto sebulan dikurangkan saja. Dan dapatnya 4755985. Untuk penghasilan neto setahun kali 12 saja. Dapatnya 57071.820. Untuk penghasilan tidak kena pajak setahun dengan status tidak menikah karena status sebagai istri adalah 54 juta. Ini akan dijelaskan di bagian terpisah. Penghasilan kena pajak atau PKP setahun adalah Rp3.071.000 karena langsung pembulatan ribuan ke bawah. Misal hasilnya 1.234, maka jadi 1.000. Atau 1.789 jadi 1.000 juga. PPh 21 terutang setahun, kalikan PKP dengan tarif pajak. Dapatnya 153.550. Untuk PPh 21 terutang sebulan, tinggal bagi 12 dan pembulatan satuan ke bawah. Untuk kasus ini kan dapatnya 12.795,83. Berubah jadi 12.795. Muncul pertanyaan, iuran pensiun yang dari soal 60.000 itu kemana? Iuran itu dibayarkan perusahaan ke penyelenggara dana pensiun dan itu memang merupakan kewajiban perusahaan. Jadi konsep dari iuran pensiun di Indonesia itu ada yang dibayarkan oleh karyawan, ada juga yang dibayarkan oleh perusahaan. Jika mengacu pada aturan BPJS Ketenagakerjaan, saat materi ini dibuat, perusahaan akan membayar full pada awal bulan. Kemudian akan memotong sedikit porsi dari gaji karyawan sesuai ketentuan dalam artian menjadi tanggungan karyawan dan sisanya ditanggung perusahaan pemberi kerja. Jadi tidak semua komponen di dalam kasus perhitungan pajak akan digunakan. BPJS Ketenagakerjaan saat ini dalam perhitungan gaji karyawan akan dipotong untuk dana pensiun dan jaminan hari tua. Masih ada satu lagi jebakan Batman dalam kasus soal ini. Jadi hati-hati ya. Slide 5. Di dalam pajak penghasilan, ada istilah yang disebut penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Bagi Anda yang masuk dalam kategori PTKP ini, atau dengan kata lain gaji atau penghasilan seseorang dalam 1 tahun tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka wajib pajak tersebut tidak wajib untuk membayar pajak penghasilan. Slide 6. PTKP dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101/PMK.010/2016 yang masih berlaku hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut. Lebih jelasnya lihat di Excel. Untuk memudahkan, angka patokan adalah 4,5 juta. Kalikan 12. Dapatlah TK-0 atau TK0. Untuk setiap tambahan tanggungan, tambah 4,5 juta, maksimal 3 tanggungan.
Untuk K0, nilainya sama dengan TK1, karena suami harus menanggung istri. Selanjutnya tambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan. Untuk KI0, status TK0 suami tambah status TK0 istri, lalu tambahkan status nikah. Sehingga 54 juta tambah 54 juta tambah 4,5 juta, dapatnya 112.500.000 rupiah. Untuk tanggungan selanjutnya, tambahkan 4,5 juta maksimal 3 tanggungan. Sedikit bahas tentang tarif PPh pasal 17 sesuai dengan tabel ini. Misal ada PKP 700 juta rupiah. Maka cara hitungnya terlihat seperti ini. Pokoknya total tetap 700 juta. Jangan sampai salah hitung ya. Lalu masing-masing interval kalikan dengan tarifnya. Nanti dapatnya 155 juta. Tarif 5%, maksimal hanya 50 juta ya. Perhatikan pada tarif 15%, 50 juta Rp1 sampai dengan 250 juta rupiah. Maka itu diset sampai maksimal 200 juta. Dalam perhitungan, karena 50 jutanya sudah diambil oleh tarif yang 5%. Yang tarif 25% sampai dengan 500 juta, karena sudah 250 juta diambil. Maka sisanya adalah 250 juta. 500 juta kurang 250 juta yang sudah diambil. Sisanya 700 juta kurang 500 juta. Hasilnya 200 juta. Ini disebut sebagai tarif progresif, di mana ketika semakin tinggi penghasilan, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Karena kita belajar perpajakan 1, setidaknya bisa pelajari juga cara untuk melakukan posting jurnal. Karena mana tahu bisa berguna untuk semester berikutnya, ataupun bagi yang kebetulan bekerja di bagian ini. Cara pencatatannya sesuai dengan tabel ini. Untuk tanggal transaksi, tinggal disesuaikan dengan kalender dan ketentuan perusahaan dalam melakukan pembebanan dan pembayaran gaji dan pajaknya. Perhatikan beban gaji di link ke sel C2. Ini. Tunjangan ke sel C4 dan C5 ditambahkan. Dan seterusnya. Saya rasa ini tidak sulit karena di pengantar akuntansi juga sudah dijelaskan posisi setiap akun, cara debit kredit, dan lainnya. Slide 7. Ada istilah sedarah dan semenda pada garis keturunan. Pada poin pertama, tertulis maksud dari keluarga sedarah adalah yang masih garis keturunan lurus 1 derajat, yaitu ayah, ibu, dan anak. Artinya ayah, ibu, dan anak dapat ditanggung sebagai pengurang PTKP. Poin kedua berbunyi, untuk hubungan keluarga sedarah, dalam garis keturunan ke samping 1 derajat, yaitu saudara kandung. Artinya saudara kandung tidak diakui sebagai tanggungan, meskipun masih tinggal dalam satu rumah. Poin ketiga berbunyi, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat, yaitu mertua dan anak tiri. Dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Untuk mertua dan anak tiri masih oke, tapi kakak atau adik ipar tidak ya. Lihat saja yang warna hijau artinya boleh, dan merah tidak boleh.
seperti lalu lintas saja, seperti lampu lalu lintas ya. Intinya yang boleh adalah garis keturunan lurus 1 derajat. Slide 8. Penyesuaian ini mulai diberlakukan mulai Januari 2016. Maka dengan demikian wajib pajak bisa menyesuaikan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan PTKP baru tersebut. Pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Dan yang kedua, kenaikan PTKP ini merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Berarti rajin jajan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dong. Ya, gak gitu juga konsepnya sih. Tapi secara teori ekonomi makro, yang saya yakin sudah dipelajari semester sebelumnya. Mungkin sudah pada lupa kali ya. Pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan pengeluaran, yang rumusnya pendapatan nasional sama dengan konsumsi, tambah investasi, tambah pengeluaran pemerintah, kurang transfer payment, tambah ekspor, kurang impor. Salah satunya ada faktor konsumsi, yang berarti peningkatan konsumsi akan meningkatkan pendapatan nasional. Kenaikan dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini diharapkan dapat berdampak baik pada tingkat penerimaan pajak. Meskipun ada penurunan dari penghasilan kena pajak atau PKP, namun implementasi baru ini akan bisa meningkatkan penerimaan pajak dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan PPh badan. Pada akhirnya, penerimaan pajak secara mikro akan turun, namun daya beli masyarakat akan naik. Jadi, iya, bisa naik, asalkan kita melakukan konsumsi yang tepat sasaran, seperti berbelanja pada UMKM di sekitar tempat tinggal kita. Seru juga nih hitung-hitungan pajaknya. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui media pembelajaran yang sudah disepakati bersama. Pertemuan berikutnya akan lebih seru lagi nih, karena kita akan menghitung PPh 21 atas THR. Mau dipakai untuk apa ya THR tahun ini? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.